Halo teman-teman semuanya. Sekarang kita mau bahas tentang contoh soal dari penalaran verbal ya. Langsung aja kita mulai. Yang pertama, ini contoh dari soal analogi. Nah, nanti akan ada dua kata seperti ini. Contohnya di sini durasi dan waktu gitu. Mereka punya suatu hubungan apa gitu misalnya ya. Terus ada jawaban selanjutnya, kata selanjutnya yaitu frekuensi titik dua apa gitu. Nah, di sini pertama kita harus cari apa dari hubungan durasi dan waktu. Kemudian kita harus menjawab titik-titik ini dengan hubungan yang sama gitu. Dari durasi dan waktu ini. Nah, kalau kita pikirkan durasi sama waktu. Durasi itu kan waktu gitu yang dihitung ya. Jadi misalnya kayak dia misalnya balap motor gitu ya. Durasinya satu lap itu 3 menit atau 1 menit kayak gitu. Itu kan lagi ngomongin waktu. Durasi itu artinya ngomongin waktu. Nah, kalau frekuensi ini ngomongin apa dong berarti? Artinya kan gitu. Nah, yang pertama massa, yang kedua jumlah, terus intensitas gelombang atau pengulangan. Nah, di sini mungkin teman-teman ada yang agak bingung sedikit antara jumlah sama pengulangan mungkin. Oke, coba kita bahas ya. Yang pertama, massa. Massa itu hubungannya sebenarnya sama waktu lah ya. Karena memang masa itu artinya kayak seperti periode gitu, masa depan, masa lampau kayak gitu ya, maksudnya di situ bukan masa yang kayak di fisika yang artinya kayak mirip ke berat gitu. Jadi otomatis masa ini udah jauh banget lah ya sama jawaban yang diminta. Nah, jumlah, kalau jumlah frekuensi jumlah gimana ya, kalau misalkan teman-teman mau latihan soal kayak gini, aku saranin untuk sambil buka Google gitu. Untuk lebih yakin sambil belajar kayak frekuensi adalah kayak gitu. Nanti yang keluar apa gitu. Kalau secara feeling gitu ya, frekuensi itu kalau kita pikirin misalkan kita inget-inget aja gitu topik yang kira-kira ada kata-kata frekuensinya misalnya. Kalau kita ke rumah sakit gitu, bilang kita atau ke puskesmas, ke dokter, kita bilang udah mencret nih gitu. Nah, frekuensinya berapa kali biasanya gitu, ditanya udah 5 kali gitu misalnya. Nah, di situ artinya frekuensi itu adalah jumlah gitu, berapa kali gitu. Atau kalau teman-teman ingat dulu soal matematika tentang peluang gitu, banyak contoh-contoh soal yang tentang lempar koin gitu. Lempar koinnya misalnya berapa kali? 100 kali, frekuensinya 100 kali gitu. Artinya jumlah ngelemparnya adalah 100 kali. Nah, berarti di sini frekuensi itu artinya jumlah gitu. Mungkin ada teman-teman yang bingung sama pengulangan gitu ya, frekuensi. Misalkan apa ya, kalau misalkan kita sering melakukan sesuatu gitu ya, kayaknya frekuen gitu, sering gitu. Tapi artinya frekuensi bukanlah pengulangan gitu. Kalau yang C, intensitas, mungkin dibilang mirip, nggak mirip juga sih, tapi mungkin kalau ada yang temen yang bingung mungkin wajar. Intensitas itu daripada ke jumlah lebih kepada ke level intens gitu ya, level tingkatan berat ringan kayak gitu. Misalnya kita habis olahraga intens gitu, olahraga yang berat, atau kita coba intensitasnya dikurangin olahraganya misalnya gitu ya. Itu artinya tingkat level olahraganya diturunin, yang tadinya berat yang misalnya lari berapa meter gitu, atau olahraga kardio yang berat-berat jadi misalnya yang ringan, misalnya kayak cuma jalan kaki
ringan misalnya kayak gitu. Intensitas lebih kayak ke level gitu ya, ke tingkatan. Kalau gelombang frekuensi, mungkin frekuensi gelombang tuh sering-sering dengar gitu ya di fisika gitu, tapi gelombang itu bukan sama dengan frekuensi. Oke, jadi jawabannya adalah B, jumlah. Kita pakai pen dulu ya, jumlah. Oke, boleh kita lanjut. Selanjutnya, ini adalah contoh soal logis atau logika matematika yang kita pernah belajar di pelajaran SMA dulu. Ada 2 pertanyaan di sini, pernyataan atau premis, dan kita disuruh nyimpulin dari 2 kalimat ini, simpulannya apa gitu. Oke, kita baca. Semua kain sutra dibuat dalam waktu 1 bulan. Tidak ada kain berwarna biru yang dibuat dalam waktu 1 bulan. Oke. Coba kita baca lagi ya, biar lebih diresapi gitu. Semua kain sutra dibuat dalam waktu 1 bulan. Oke. Tidak ada kain berwarna biru yang dibuat dalam waktu 1 bulan. Berarti dari 2 kalimat ini, nggak usah pakai, kalau aku ya, tipsnya nggak usah pakai rumus-rumus yang dulu tuh yang kayak macam gini, P makaki yang gitu-gitu. Itu menurut aku nggak usah pakai ini aja, insting aja, karena itu terlalu lama gitu. Terus kalau kita baca dulu ya, pilihan yang A, semua kain berwarna biru adalah kain sutra. Oke, otomatis jawabannya bukan, ini salah, karena dia bilang dalam waktu 1 bulan nih nggak ada kain yang dibuat gitu, apalagi yang warna biru, jadi bukan kain sutra. Terus yang B, sebagian kain berwarna biru adalah kain sutra. Ini juga bukan, karena dia sudah nge-state bahwa yang kedua ini tidak ada kain berwarna biru yang dibuat dalam waktu 1 bulan. Karena semua kain sutra pasti 1 bulan. Kain warna biru ini nggak dalam 1 bulan, otomatis sama sekali tidak ada kain yang berwarna biru adalah kain sutra. Yang C, sebagian kain sutra tidak berwarna biru. Nah, sebenarnya ini sama aja sama opsi yang B, karena yang B itu bilangnya sebagian warna biru adalah sutra. Yang C itu sebagian kain sutra tidak berwarna biru. Ya, jadi ya sama aja, B dan C itu artinya sama aja, jadi sama-sama salah gitu ya. Oke, terus yang D, tidak ada kain berwarna biru yang merupakan kain sutra. Tidak ada kain berwarna biru yang merupakan kain sutra. Oke, ini udah jelas betul ya, karena di statement yang kedua dia bilang gak ada kain warna biru yang dibuat dalam waktu 1 bulan. Otomatis semua kain warna biru itu gak ada yang termasuk dari kain sutra. Terus gimana yang E? Tidak ada kain sutra berwarna biru yang dibuat 1 bulan. Nah, sebenarnya ini juga sepertinya benar ya, tidak ada kain sutra berwarna biru yang dibuat dalam 1 bulan. Nah, tapi ini tuh ngulang dari pernyataan yang kedua gitu. Jadi itu bukanlah kesimpulan yang diambil dari 2 pernyataan ini gitu. Jadi yang kita harus ambil adalah kesimpulan dari 2 pernyataan. Nggak bisa cuma ngambil atau ngulang dari 1 pernyataan yang diberikan. Jadi jawabannya adalah D. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang yang tipe analitis. Kita baca dulu ya. Saat ini Andi memiliki banyak urusan, yakni urusan A, B, C, dan E. Urusan tersebut saling berkaitan sehingga Andi membuat aturan sebagai berikut. Urusan B tidak boleh dikerjakan bla bla bla. Oke, syaratnya banyak ya.
Terus coba kita langsung lihat pertanyaannya. Jika pekerja tidak mengerjakan urusan C, oke. Jadi nggak usah dibaca full dulu. Yang penting kita tahu kalau ini tuh kan kayak teka-teki ya. Jadi kita harus tulis dulu nih clue-cluenya apa aja. Nah, coba kita tulis secara berurutan ya dari syarat yang pertama. Nih kan aturan sebagai berikut ya. Ini syarat yang pertama, urusan B tidak boleh dikerjakan bersamaan dengan urusan D. Kita tulis aja dengan kode, terserah kayak gimana nyamannya teman-teman. Kalau saya akan nulis urusan B tidak boleh bersamaan dengan D. Oke, gini, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, urusan A boleh dikerjakan bersama dengan urusan E. A boleh barengan dengan E. Terus lanjut nih. Urusan B hanya boleh dikerjakan bersama dengan urusan C. B harus ya dengan urusan E. Karena ini yang sebelumnya boleh, yang ini harus. Kita kasih tanda seru deh gitu, harus gitu. Ini cuma dari teman-teman sendiri aja gitu, gimana nandainnya gitu. Terus apalagi nih, selanjutnya nih urusan D dikerjakan hanya jika urusan C telah dikerjakan. Oke, berarti urusan C harus duluan kelar daripada D. Nah, ini saya cuma kasih tandanya seperti ini ya. Yang penting kalian ngerti gitu. Clue yang kalian tulis masing-masing. Kemudian, nah pertanyaannya, jika pekerja tidak mengerjakan urusan C, maka C ini nggak dikerjain gitu ya. Maka artinya apa? Oke, kita baca satu-satu dari pilihannya. A, urusan B tidak dapat dikerjakan. Urusan B, kita nggak lihat ada hubungan C dan B ya di sini ya. Ini kita tulis clue 1, clue 2, clue 3, clue 4. Kita nggak ngeliat ada hubungan B dan C, jadi otomatis yang A salah. Yang B, urusan D akan dikerjakan setelahnya. Dia bilang kan dia nggak ngerjain C, otomatis yang D ini juga nggak akan dikerjakan dong. Berarti yang B juga salah. Yang C, urusan A dan E tidak dapat dikerjakan bersama. A dan E. Ini yang di clue 2 ini, A dan E nggak ada hubungannya tuh sama C gitu. Jadi, yang kita bisa aja dong ngerjain A sama E ini walaupun kita nggak ngerjain yang C. Jadi, yang C juga salah. Yang D, urusan B dan D akan dikerjakan bergantian. B dan D akan dikerjakan bergantian. Nah, yang satu ini sebenarnya artinya begitu ya, clue 1 ini. B tidak boleh bareng kan sama D dikerjainnya. Tapi kembali lagi di tadi soalnya, karena kita nggak bisa ngelakuin yang C, otomatis yang D kita nggak lakuin juga gitu. Nah, kalau D kita nggak lakuin, ya artinya D kita nggak akan lakukan gitu ya. Sedangkan di D, di pernyataan yang D ini, D akan dikerjakan. Berarti salah juga gitu. Sedangkan yang E, urusan B dan D tidak mungkin dikerjakan. Tadi kita udah lihat di sini kita nggak ngerjain yang C, otomatis kita nggak ngerjain yang D gitu. Kalau kita nggak ngerjain yang D, di sini kan ada hubungan clue yang nomor 1 ya. Nah, kalau kita nggak ngerjain yang D, berarti kita juga nggak ngerjain yang B gitu. Karena mereka ada hubungan. Jadi jawabannya yang E. Oke. Gitu aja teman-teman. Kita coba bahas soal sedikit-sedikit biar nggak pusing. Jadi selanjutnya nanti akan bahas topik penalaran kuantitatif. Nah, di bawah link deskripsi, di bawah ini di deskripsi ada link download soal buat teman-teman latihan tes skolastik.
ada soal tahun 2021 dan tahun 2022, teman-teman bisa pilih dan lihat. Dan soalnya ada banyak banget, jadi teman-teman bisa kayak simulasi atau tryout buat tesnya nanti gitu, biar lebih siap. Oke, semoga bermanfaat dan semoga sukses buat teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.